Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Terkait dengan risk management ya. Terkait dengan risk management ya, memang dengan probabilitas, tentu probabilitas yang besar tetap ada tingkat kemelesetan ya, tingkat yang dimana marketnya tidak bersahabat ya. Katakanlah kita entry dengan posisi buy ya, kemudian kita kasih ini 0,2 misalkan, kemudian di bawah kita kasih jarak 300 untuk sell stop, kita kasih jarak sell stop 0,4 dengan jarak ini. Ternyata dia turun dan tersentuh, sehingga begitu tersentuh ini tidak turun lagi, justru malah naik lagi ya. Nah, naik ini kita jadi panik, jadi ketakutan karena memang yang di bawahnya lotnya besar. Maka yang jadi fokus kita sebenarnya dari lot pertama, lot kedua ini ketahanan kita berapa. Kalau kita menggunakan lot yang maksimum, maka tentu membuat kita jadi semakin panik. Tapi kalau masih ketahanan kita panjang ya santai saja. Toh juga ini naik sekuat apapun, bergerak sekuat apapun, nanti akan ketemu dengan namanya level, ketemu dengan namanya area retracement, atau bahkan nanti akan breakout di sana. Nah, apakah tidak berbahaya ketika kita biarkan? Memang kalau kita biarkan tidak bisa, trading tidak bisa kita biarkan, tetap dengan perhitungan. Nah, masalahnya kita close-nya itu bagaimana? Ya, di mana kita harus nge-close? Sebenarnya kalau kita bermain angka tidak bisa kita hanya dengan bermain angka begini ya. Nah, nanti naik sampai di sini ditutup, tidak bisa. Kita lihat tetap di posisi teknikalnya. Teknikalnya seperti apa? Nah, biasanya kondisi seperti ini kondisi market yang tidak stabil. Kondisi yang tidak stabil atau kondisi marketnya yang berkekuatan seimbang atau imbang atau sideways. Ini begini, terlalu dekat kita mengambil dan posisi market yang belum ada kejelasan di sana, sehingga begitu tersangkut satu kemudian naik ini mendekati, ini sudah kita deg-degan lagi karena bergerak ke atas ini kan sudah 300 lebih lagi. Tentu kerugian kita makin banyak ya, Yang kita perlukan adalah tetap mengawal batasan resiko. Setiap transaksi ini harus kita kawal batasan resikonya. Berapa batasan resikonya? Sama hanya yang kita sudah sampaikan, antara 500 sampai 700. Ini kita harus siapkan di sana. Nah, seandainya ini bergeraknya naik, misalnya ternyata sudah 500 ya, bergerak ternyata sudah 500. Nah, yang kita perlukan apa? Kebijakan tentu. Satu, melihat dari marketnya. Kalau marketnya tidak jelas, sebenarnya tidak masalah, kita mau naik tinggi pun tidak masalah. Ini tidak akan habis dan tidak akan MC satu hari saat itu, atau satu hari itu tidak akan mungkin MC meskipun ada 0,4, ada 0,2. Kok bisa? Karena ketahanan sudah kita ukur, dan ini bergerak naik pun tetap ada minimal ada pengurang di sana, minimal ada tahanan di sana, sehingga kalau naik turun jangan ambil salah satu, apalagi ketika naik ambil yang baik, padahal ini terlalu jauh. Justru kalau dia makin kuat, ini sudah mulai break atau sudah lewat di area retrace-nya atau sudah lewat levelnya, maka yang kita harus cut loss adalah yang posisinya lemah, posisinya jauh dari running, posisinya tidak mendukung ya, artinya ini kalau sudah lewat dari area level berarti kemungkinan besarnya akan naik. Nah, kemudian bagaimana supaya kita bisa meminimalkan kerugian, baru kita nanti melakukan recovery berikutnya. Nah, tentu harus jelas, tidak bisa kita dengan otak-atik angka, tidak bisa. Kalau kita mau dengan angka yang pasti, maka yang terjadi kita nanti menggunakan TP dan SL. Nah, kalau kita sudah TP dan SL selesai sudah. Kalau kita sudah menggunakan TP dan SL, ya berarti kita selesai sampai di situ. Nah, yang kita perlukan sekarang bukan TP dan SL-nya, tetapi recovery-nya.
Kalau kita menggunakan SL dan TP selesai. TP kita misalkan 400, 500 ya. SL kita 400. Ini SL-nya, ini TP-nya. Ya sudah, kalau kita tersentuh salah satu selesai sudah. Itulah batasan kita kalau kita menggunakan ini. Tetapi kalau kita menggunakan recovery yang lain, misalkan tadi dengan pending, maka tujuan pertama kita adalah mencegah dan meminimalisir ya. Meminimalisir kerugian ya, itu intinya. Ya, mencegah dan meminimalisir kerugian. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, ini tentu kembali ke pergerakan yang ada di sana ya. Kalau marketnya tidak jelas, satu yang paling penting tunggu hingga ada petunjuk lebih jelas ya, ada petunjuk yang membantu. Nah, kalaupun kita masih tidak ketemu dan waktu kita tidak ada untuk menjaga, maka lebih baik di close, lebih baik kita ditutup hingga betul-betul nanti kita sudah ada waktu, sudah ada petunjuk yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Nah, kalau ternyata kita rugi bagaimana? Ya, itu akan lebih baik kita ambil kerugian di awal daripada kita kehilangan semuanya. Kembali ke sampelnya tadi ya, Ada kasus yang sering berulang seperti ini. Dan ini juga sering kita alami. Ya, namun demikian kalau kita sudah terbiasa nanti akan mudah kita melakukannya. Kita misalkan gunakan sell stop tadi dengan 0,4 300. Ya, ketika ini sudah tersentuh kemudian ternyata berbalik, ya kita batasi. Kita boleh batasi 500, kita boleh batasi 700. Sambil dilihat satu tekanan, yang kedua penolakan, diamati pergerakannya. Kalau dia tekanan ke atas kuat, maka ketika maksimum kita bisa close dulu yang buy-nya. Kemudian ketika dia koreksi atau ini yang buy-nya ini kita tunggu hingga betul-betul dia stabil. Kemudian ketika koreksi, ada koreksi itu begini, turun begini, maka sell-nya kita close. Sell-nya kita close. Kalau kita tidak ada petunjuk, artinya kita galau, kita tidak ada kejelasan di sana dan ketakutan di sana, panik mungkin ya. Ya kita lebih baik close lebih awal. Kemudian buyer-nya kita ambil ketika dia maksimum ke atas. Sehingga ketika naik nanti kita close. Kemudian begitu koreksi kita close yang sell-nya ya. Minimal sellernya berkurang, ada tambahan profit untuk mengurangi. Ya, memang kalau teori susah. Nanti kalau ada videonya kan enak, saya bisa menjelaskan. Ya, saking sampai saat ini belum ketemu ya, terlalu banyak filenya. Nanti menunggu terlalu lama mencarinya. Tapi ada yang pasti ada. Ya, sempat belum ketemu aja sampai sekarang. Karena terlalu banyak filenya di sana sehingga belum bisa kita lihat ya. Ini adalah bagian dari simulasi kita ya, sehingga begitu kita masuk harus kita persiapkan antisipasinya, apakah dengan sell stop tadi, apakah dengan SL dan TP, itu pilihan. Kemudian ketika tersentuh berbalik, nah di situ nanti tingkat kecemasan kita harus diuji. Biasanya di awal pasti panik, begitu naik sudah sedikit panik sekali, takut nanti habis. Enggak habis, dia naik pun enggak masalah. Toh juga nanti yang naik cuma 0,2 ya, artinya 0,2 inilah yang rugi. Ya, nanti minimal ada tahanan dulu di sini. Sambil kita mengamati harga ya, dari tekanan itu ketika dia naiknya kuat. Nah, itu perhatikan, kalau dia naik kemudian turun sedikit, naik lagi, turun sedikit, naik lagi, maka kondisi seperti ini buyer itu akan kuat. Tapi harus ditunggu endingnya. Akhir dari candle itu terbentuk seperti apa. Kalau candle akhirnya naik tinggi tapi di sini ada jarum, ini masih berpotensi turun lagi. Ya, karena itu ketika kita mengambil posisi pastikan betul-betul aman dari wilayah-wilayah yang
rawan ya.